Jadi tidak ada tawar-menawar lagi, kami akan menyodorkan Mas Gibran sebagai alternatif calon wakil presidennya Pak Prabowo Subianto. Kan Mas Gibran kader PDI, Pak. Dengan menjadi wakil Pak Prabowo menyeberang gimana, Pak? Loh, sekarang ini saya bilang, semua saya kader PBB. Kalau ada yang meminta saya jadi wakil presiden dari partai lain, saya keluar untuk negara dan bangsa. Kenapa harus takut? Awalnya, partai koalisi pendukung Prabowo sangat bernafsu mendukung Gibran jadi cawapresnya Prabowo. Bahkan, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Afrian Syahnur nekat memprovokasi Gibran keluar dari PDIP. Ketua PBB Yusril Iza Mahendra mengakui, Gibran punya peluang jadi cawapres ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan judicial review terkait persyaratan capres dan cawapres dalam Undang-Undang Pemilu pada sidang 16 Oktober 2023. Bahwa berkaitan dengan pemaknaan baru terhadap norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi di gedung mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Wow. Belakangan, Yusril Iza Mahendra ternyata berubah sikap 180 derajat dalam sekelebat ketika banyak warga marah pada putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut Yusril, keputusan MK sangat problematik. Keputusan MK nomor 90 ini memang ada keputusan yang kontroversial. Nah, ini sebenarnya putusan ini bukan putusan yang bulat, dan disebutkan di situ ada 4 orang dissenting opinion, 2 orang konkuren, dan kemudian 3 orang menyetujui diktum putusan. Tapi setelah kita pelajari dengan mendalam, ternyata bahwa 2 orang itu, Ibu Emi dan Pak Puh, itu bukan dissenting, pendapatnya itu adalah bukan konkuren, pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting, sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan ini dan hanya ada 3 hakim yang setuju. Tapi diktumnya mengatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan umur 40 tahun itu bertentangan dengan UUD 45 kecuali dimaknai pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, putusan diktum itu adalah putusan yang berlaku dan mengikat, tapi putusannya itu sendiri problematik, dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum di dalamnya, bisa ada bisa ada kesalahan, tidak nyambung dalam putusan itu, sehingga kalau dilaksanakan nanti tentu akan menimbulkan permasalahan baru. Dan putusan itu memang tidak memerlukan perubahan terhadap undang-undang, tapi perlu peraturan KPU. Dan KPU kalau menyusun peraturan itu harus konsultasi dengan DPR, dan kita tahu DPR sekarang ini reses, dan pendaftaran Pilpres akan dimulai tanggal 19, tinggal 2 hari lagi dari sekarang ini. Apakah KPU masih mungkin dapat mengubah aturan KPU? Jadi ini ada sejumlah masalah yang saya kira memang memerlukan pemecahan serius dari para penyelenggara negara, dan kita mau lihat apakah putusan ini akan dimanfaatkan oleh setiap orang yang di bawah 40 tahun tapi sedang menjabat kepala daerah untuk maju sebagai calon presiden wakil presiden atau tidak. Nah, kalau saya sih berpendapat itu kalau terjadi pada saya katakan ya terima kasih MK Anda sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi saya di bawah 40 tahun dan kebetulan jadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Tapi saya tahu ini putusan kontroversial, daripada menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang hari, ya saya terima kasih, tapi saya nggak usah maju aja deh daripada timbul masalah di kemudian hari. Saya kira mungkin itu merupakan satu cara yang bijak, ya, tapi pada akhirnya saya serahkan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria untuk maju sebagai calon presiden wakil presiden sesuai putusan MK nomor 90 kemarin.